Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masyarakat madani. Perkenalan kelompok kami yang pertama Ulis ada NIM 202025101009. Yang kedua Ahmad Fatuni Waluyo NIM 202025101110. Yang ketiga Rokana Fidil A'la NIM 202025101133. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai norma hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Di Indonesia, masyarakat madani atau masyarakat warga negara civil society dikenal juga dengan sebutan masyarakat aktif atau masyarakat baik, good community. Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian masyarakat madani itu sendiri, yang mana sebutan masyarakat madani diadaptasi dari civil society. Dari dua kalimat tersebut, sebagian pendapat mengatakan bahwa pengertian masyarakat madani berbeda dengan civil society, tetapi sebagian yang lain mengatakan pengertian dari dua kalimat tersebut sama. Jadi di sini kami lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat madani sama dengan istilah dari civil society. Masyarakat madani atau civil society diartikan sebagai berikut. Civil society diterjemahkan sebagai masyarakat madani. Madani merujuk pada kota Madinah, berasal dari kata Madaniyah yang artinya beradaban. Jadi masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban. Civil society adalah masyarakat kota, karena Madinah adalah negara kota. Masyarakat kota merupakan model masyarakat yang beradab. Civil society terjemahkan dari civilized, beradab, dan society masyarakat, yaitu masyarakat yang beradab dan berkeadaan. Civil society berasal dari kata civil dan society atau masyarakat, berarti masyarakat sipil. Civil society adalah masyarakat warga atau kenegaraan. Ciri-ciri karakteristik masyarakat madani. Dalam masyarakat yang berciri civil society ada beberapa penjaga yang mendukung utamanya, yaitu lahir secara mandiri, bukan dibentuk oleh penguasa negara melainkan oleh warga masyarakat. Keanggotaannya bersifat sukarela atau atas kesadaran masing-masing anggotanya, mencukupi kebutuhannya sendiri atau swadaya, paling tidak untuk sebagian, sehingga tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah atau negara. Bebas atau mandiri dari kekuasaan negara sehingga berani mengontrol penggunaan kekuasaan negara. Yang terakhir, tunduk pada aturan hukum yang berlaku atau seperangkat nilai atau norma yang diyakini bersama. Ada pula ciri-ciri yang diambil dari beberapa pengertian tentang masyarakat madani, yaitu menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi, mempunyai peradaban yang tinggi, mengedepankan kesederajatan dan transparansi atau keterbukaan, free public sphere atau ruang publik yang bebas. Yang terakhir, demokratisasi. Demokratisasi dapat terwujud melalui menegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi LSM, pers yang bebas, supremasi hukum, perguruan tinggi, partai politik, dan toleransi. Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. Keadilan sosial, social justice. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup ke seluruh aspek kehidupan. Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Supremasi hukum. Pengertian terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Beberapa karakteristik masyarakat madani yaitu terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Nyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaannya organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim totaliter. Meluasnya kesetiaan, loyalty, dan kepercayaan trust, sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Bertuhan artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Damai artinya masing-masing elemen masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Toleran artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Berperadaban tinggi artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Yang terakhir, berakhlak mulia. Masyarakat madani di Indonesia. Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia memerlukan beberapa faktor, yaitu perbaikan dalam sektor ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara, adanya intelektual masyarakat serta SDA yang memadai, pergeseran dan dari budaya paternalistik ke budayaan yang modern dan lebih independen, sikap pluralisme yang mendominasi, keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan, sikap toleransi terhadap kemajemukan serta keanekaragaman masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.